Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliahnya ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya eh, apa namanya sebelumnya orang itu sudah mengetahui atau ilmuwan itu sudah mengetahui bagaimana suatu atom itu berikatan lewat teori teori Lewis ya. Jadi kita tahu bagaimana ikatannya unsur satu dengan unsur lain, kemudian bagaimana atom-atomnya itu berikatan, apakah dia secara kovalen atau mungkin ikatan logam atau ionik. Kemudian eh, itu awalnya dua dimensi, tapi kemudian dibuatlah suatu teori baru yang namanya VSIPR, yang tujuannya untuk menjelaskan bagaimana struktur tiga dimensi dari suatu molekul. Dasarnya adalah gaya tolak yang diharapkan dari suatu molekul itu dalam atom dalam molekul itu bertolak, gaya tolaknya minimal gitu ya. Karena gaya tolaknya minimal, maka nanti dia energinya rendah berarti dia stabil. Oke, jadi orang-orang sudah tahu. Tapi kemudian muncullah teori baru yang namanya teori orbital molekul, atau asumsi bahwasanya elektron adalah gelombang. Dari situ muncullah yang namanya orbital. Nah, supaya nyambung antara teori lama dengan teori yang baru, maka dibuatlah teori jembatan yang disebut dengan teori hibridisasi ya, untuk bisa menghubungkan kedua teori tersebut. Awalnya ini hanya berlaku untuk senyawa kimia pada umumnya, tapi kemudian teori ini diberlakukan juga untuk senyawa kompleks. Oke, itu ya. Jadi apabila Anda buka halaman 106, tabel 6.3, itu di situ ada bilangan koordinasi 2, hibridisasi sp, struktur kompleksnya linear, contohnya AgCN2. Kemudian bilangan koordinasi 3, sp2, itu trigonal planar, HgCl3. Kemudian bilangan koordinasi 4 ada sp3, tetrahedral, NiCl4 2-min. Kemudian bilangan koordinasi 4 di sp2 bujur sangkar, NiCN4 2-min, dan seterusnya sampai bilangan koordinasi 6 D2 sp3 oktahedral, COCN6 3-min. Ini mestinya terbalik ya, artinya posisinya sebenarnya pada zaman dahulu ilmuwan itu sudah tahu bilangan koordinasinya. Bukan bilangan koordinasinya. Sebenarnya yang melihatnya itu dari kanan ya, berarti ya. Jadi dia ada senyawa COCN6 3-min. Mungkin akan bertanya-tanya, dari mana ilmuwan itu tahu senyawanya itu COCN6 gitu ya. Sebenarnya ini sudah Anda praktekkan ketika praktikum, meskipun praktikumnya cuma diskusi ya. Seperti misalkan kayak sintesis Fe atau besi oksalat ya. Besi oksalat itu ceritanya kan ada besi, larutan besi, ion besi, itu kita beri oksalat berlebih, kemudian karena ada oksalat berlebih, maka nanti ada yang mengendap, yaitu besi oksalat. Sementara oksalat yang tidak bereaksi itu masih akan terlarut, kemudian disaring dalam keadaan panas supaya nanti dia mengendap semua besinya ya. Kemudian yang oksalat yang berlebih tetap akan tersaring gitu, atau dia menjadi filtrat, sementara besi oksalatnya tetap di atas. Cuma kita kan nggak tahu apa itu Fe besinya berapa, oksalatnya yang bereaksi juga berapa, kita kan nggak tahu. Maka kemudian kita titrasi ya, kalau nggak salah titrasi dengan menggunakan KMNO4 ya, permanganat. Kita cari berapa jumlah dari oksalat yang bereaksi. Dari situ kemudian kita bandingkan berapa molnya. Kalau ketemu berapa molnya, akhirnya kita tahu, oh berarti senyawanya seperti ini. Itu sederhananya seperti itu. Nah, ilmuwan-ilmuwan zaman dulu juga sudah tahu, mereka sudah bisa mengetahui berapa atom pusatnya,
jumlahnya berapa ligan yang berikatan mereka tahu. Oke, misalkan COCO6 ya, mereka udah tahu senyawa kompleksnya adalah COCN6 3- begitu ya. Terus kemudian kalau CN6 karena CN itu adalah bila monodentat, berarti bilangan koordinasinya adalah 6 ya. Bilangan koordinasinya adalah 6. Maka kemudian kalau bilangan koordinasi 6 berarti mereka berdasarkan teori VSIPR tahu bahwasanya itu adalah oktahedral. Nah, pertanyaannya kemudian adalah hibridisasinya apa? Nah, ini ya. Hibridisasinya apa? Hibridisasinya adalah karena dia oktahedral, maka ada dua kemungkinan, sp3d2 atau d2sp3. Itu nanti akan kita pelajari dari berikutnya. Kapan dia d2sp3 dan kapan dia sp3d2, itu nanti dilihat dari sifat magnetnya, ya, dilihat dari sifat magnetnya. Misalkan kalau dia sp3d2, maka sifat magnetnya dia mungkin misalkan dia magnetik, tapi kalau d2sp3 dia paramagnetik gitu ya. Nah, itu jadi intinya sekali lagi teori hibridisasi ini digunakan untuk menghubungkan antara teori lama dengan teori baru, terus kemudian digunakan juga untuk menjelaskan sifat magnetik dari suatu senyawa kompleks. Oke, mari kita pelajari satu-satu bagaimana cara penentuan cara menentukan hibridisasinya. Kita mulai yang pertama itu adalah AgCN2. Nah, kalau Anda baca di halaman 106 itu, berdasarkan asas energetika, tingkat energi dari kompleks AgCN2- adalah paling rendah apabila tolakan antara dua ligan Cn-nya minimal. Hal ini terjadi apabila dua ligan Cn- berposisi berlawanan, sehingga AgCN2- memiliki struktur linear. Oke, sekali lagi, saat itu ilmuwan sudah tahu bahwasanya strukturnya adalah linear. Oke, kemudian secara eksperimen tentang magnetiknya, dia bersifat diamagnetik. Oke, dia bersifat diamagnetik. Nah, dari sini ilmuwan sudah dapat dua data. Yang pertama, ada 3 ya berarti ya. Bahwasanya satu, ligan yang berikatan ada 2. Terus yang kedua, mereka sudah tahu bahwasanya itu adalah linear. Dan yang ketiga, mereka tahu bahwasanya sifatnya adalah diamagnetik. Maka bagaimana hibridisasinya? Oke, sekarang Anda lihat di halaman 107. Kita lihat dulu keadaan dasar dari Ag. Ag itu nomor atomnya itu Nomor atomnya itu Ag atau perak itu adalah 47. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, dan 5s1. Oke, 5s1. Itu kalau dia keadaan Ag saja. Berikutnya adalah kalau dia terion, maka elektron terluar yang akan keluar dulu. Dalam hal ini karena dia Ag+, berarti satu elektron keluar. Satu elektron keluar adalah elektron yang 5s1. Konfigurasi elektronnya sekarang menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, dan 4d10. Ya, 4d10. 5s-nya yang awalnya berisi satu elektron sekarang sudah pergi karena dia terion membentuk Ag+. Nah, sekarang kita tinjau yang 4D. 4D-nya ada 10. Itu kita lihat di gambar di halaman 107. Itu ya, 4D terisi semua oleh elektron. Orbital D ada 5. Masing-masing 2 elektron. Berarti 5 kali 2 ada 10. Nah, kemudian siligannya kan tadi ada 2 pasang. Ya, Cn-nya kan ada 2. Yang mana masing-masing Cn itu membawa 2 elektron. Nah, yang pertama terjadi adalah hibridisasi ya. Hibridisasi yaitu orbital S dan orbital P.
sp karena dia cuma butuh 2 pasang. Orbital S1 dan orbital P1 bergabung menjadi orbital sp. Nah, 2 pasang elektron dari Cn- itu kemudian masuk ke orbital S dan P. Ya, sehingga dia nanti masuk seperti di halaman 107 itu ya. Itu kita lihat orbital 4D-nya elektronnya terisi semua oleh elektron. Demikian juga orbital sp-nya terisi semua elektron. Tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Dari sini bisa dijelaskan ya. Teori ini berhasil menjelaskan kenapa kok si AgCN2 -1 itu sifatnya adalah diamagnetik. Oke, berikutnya adalah contoh berikutnya.